Nah, tadi kan feeling. Absurd itu yang kamu rasakan. Dari mana sih munculnya perasaan absurd itu? Yang pertama, konflik tadi ya, antara dunia manusia dengan pikirannya dan situasi dia yang tidak bisa lepas dari dunia. Kamu punya ideal-ideal, sementara kamu tidak bisa lepas dari kenyataan hidupmu yang tidak cocok sama ideal yang kamu canangkan. Toh kamu tetap mati-matian berpegang pada ideal-idealmu. Ah, itu namanya absurd. Jadi ada clash antara cita-citamu dengan kenyataan. Pinginmu sih jadi dokter, kok yo daftar kuliah keterimanya di UIN Usuluddin misalnya. Itulah tabrakan sama sekali itu. Iya, wis ndak bisa, gimana lagi? Kamu ngotot, yang penting saya jadi dokter, apa ya bisa. Ya paling mentok jadi dukun. Iya. Loh itu yang disebut absurd oleh ya, kita kan inginnya ya contoh gampang misalnya sistem pemerintahan kita pakai demokrasi biar A, B, C, D. Nanti mungkin banyak anomali dalam kenyataannya. Dan itu biasa karena memang dunia itu absurd. Enaknya hidup itu gini loh Pak, bla 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 bla. Tapi dalam kenyataannya pasti nanti geser, tidak sesederhana itu. Itulah nanti dari situ muncul perasaan absurd. Yang kedua, absurd itu bisa terletak pada inginmu memahami hidup ini sedalam mungkin, sehakiki mungkin, seluas mungkin, tapi kenyataannya tidak mungkin kamu bisa begitu. Kemampuanmu, wawasanmu, sejauh apa jangkauan ilmumu, ya pasti terbatas. Mau komprehensif tidak gampang. Wong kita ini manusia yang meruang dan berwaktu. Jadi sehingga yang kita pahami ya sejauh jangkauan kita. Itu pun kita merasa inilah hakikatnya hidup. Nah, itu namanya absurd. Yang kamu tahu kebenaran itu ya sejangkau wawasanmu hari ini. Itu pun kamu tetap merasa ya tetap ini Pak yang paling sejati. Padahal tidak. Itulah perasaan absurditas yang kedua. Oke, itu kalimat yang ketiga menjelaskan kodrat manusia yang seutuhnya menginginkan adanya penjelasan yang menyeluruh sifatnya. Sementara di lain pihak ternyata dunia telah menyembunyikannya dengan hanya menyajikan penjelasan tersebut setengah-setengah. Sehingga manusia terus mencari kebenaran hanya mendapatkan dunia yang masih terselimuti kabut misteri itu. Kalimat-kalimatnya banyak yang puitis karena kamu kan sastrawan. Iya. Cuma kalimat kayak gini kamu baca sekali itu susah dipahami. Karena ini juga kan terjemahan. Ya intinya yang tadi bahwa dunia ini misteri. Tidak bisa ditebak hanya oleh satu teori. Begitu kamu tebak A, besok dia ganti jadi B. Begitupun kadang-kadang kita ngeyel pokoknya harus A. Sehingga yang terjadi apa? Absurditas. Kan banyak di antara kita yang terlanjur terikat oleh ideologi, oleh pandangan, oleh aliran, oleh perspektif. Sehingga kadang-kadang meskipun buktinya menunjukkan bahwa perspektif kita salah, kita tetap ngeyel dengan perspektif kita. Itu contoh absurditas. Oke. Terus, misalnya kamu lihat teh ini. Misalnya teh ini sebenarnya manis, biasanya manis.
Terus begitu kamu rasakan, mungkin takmirnya lupa ngasih gula, terus lu pahit lo itu. Enggak, Pak. Teorinya tetap teh itu manis. Loh, wong saya merasakan sendiri pahit. Oh, itu Bapak yang keliru. Jadi sekarang kan begitu orang. Jadi buktinya jelas, tapi kamu tetap gandolan apa? Kamu tetap pegangan teorimu, perspektifmu yang selama ini kamu anggap benar. Itulah absurditas. Oke. Nah, itu ada quote-quote tentang absurditas yang saya ambil beberapa dari kamu. Misalnya ini absurd. Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpek dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi kita selama ini kan apa yang kamu lakukan? Mengejar kebahagiaan, Pak. Lalu ngapain? Ya bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan, kamu ngejar terus. Wong dia tidak hilang. Tinggal kamu nikmati saja. Sama kayak hidup tadi. Kamu kok repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa. Mbok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang katanya kamu nobody realize. Tidak banyak orang yang sadar bahwa banyak orang menghabiskan sangat banyak energi untuk jadi normal. Itu kan dikritik. Untuk jadi orang biasa saja, jadi manusia yang normal, itu kadang-kadang kita menghabiskan banyak sekali energi. Banyak orang yang menghabiskan daya, tenaga, waktu, pengen jadi apa? Pengen jadi manusia yang sejati, Pak. Manusia yang sejati aja kok repot-repot. Ya mbak, kamu hidup aja sebagai manusia selesai. Tapi energi kita habis untuk mengejar cara jadi manusia yang normal. Kayak SpongeBob itu kan ada ketika dia pengen jadi normal malah sumpek sendiri. Iya, jadi usahamu untuk jadi orang normal itu membuatmu jadi aneh. Harus mah ya kamu biasa saja jalani hidup seperti adanya sudah normal. Tapi kan kamu terus bikin standar-standar tentang kenormalan. Normal itu gini loh Pak, orang waras itu gini orang. Dan kamu kejar itu. Jadi energimu banyak habis untuk sesuatu yang tinggal kamu jalankan. Oke, itu kritiknya kamu. Itu ada yang ketiga saya bawa. Manusia selalu jadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, begitu dia memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. He cannot free himself from them. Itu blundernya manusia, hidup dalam absurditas. Oke, kita selama ini berputar-putar hanya untuk kembali ke ranah normal, mencari makna hidup yang sejati. Wong hidup tinggal dihidupi selesai. Ingin jadi normal, ya kamu udah usah ngapa-ngapain, itu sudah normal. Tapi kamu nambah-nambah ideal sendiri, nambah-nambah standar sendiri yang bikin hidupmu susah. Itulah absurdnya manusia. Bikin aturan-aturan sendiri, nanti kalau sudah direpotkan oleh aturan, gegeran sendiri,
Terus setelah itu aturannya dihapus sendiri, bikin aturan baru lagi gantinya, terus gegeran lagi, terus dihapus lagi ganti. Kan selalu begitu. Energi kita habis dalam absurditas. Nah, itu kritiknya kamu.